Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, eh, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ibu Ulfa Sujapulungan saya sendiri dan Ibu Mesinta Dewi. Dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Fasil kami yaitu Bapak Franky Pangaribuan dan ibu-ibu pengajar praktik Ibu Roito Juliani Harahap dan Ibu Juli Elvianti. Di sini kami akan mempraktikkan coaching dengan permasalahan yaitu siswa-siswa di kelas 1C kurang antusias, kurang termotivasi, dan tidak fokus saat pembelajaran matematika. Sehingga murid-murid tersebut rata-rata nilainya di bawah KKM. Baiklah, langsung saja percakapan akan kami mulai. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Mei, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Kok kelihatannya wajah Ibu kurang semangat ya dan terlihat khawatir Bu, tidak seperti biasanya. Ada apa Ibu? Ini Bu Ulfa, saya mau sharing sedikit nih sama Ibu tentang permasalahan saya mengenai murid-murid saya yang kurang antusias dan kurang termotivasi pembelajaran matematikanya, Bu. Jadi karena mereka kurang antusias dan kurang motivasi sehingga nilai-nilai mereka rata-rata di bawah KKM, Bu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira yang membuat anak-anak itu nilainya rendah itu apa ya Bu Mei? Kira-kira apa penyebabnya menurut Bu Mei? Kalau itu sih saya rasa ya Bu, itu murid saya malas belajar Bu. Dalam belajar ada yang melamun dan itu sudah saya tegur, tetapi selang beberapa waktu kemudian kembali lagi Bu seperti itu. Kira-kira anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran matematika yang Ibu sampaikan di kelas Bu? Kalau saya lihat dari anak-anaknya, mereka kurang antusias Bu dalam pembelajaran matematika ini. Oh, jadi motivasinya agak kurang ya Bu ya? Iya Bu Ulfa. Biasanya, Ibu pakai media apa, Bu, sewaktu mengajar matematikanya? Biasanya sih saya pakai buku pelajaran matematika dan buku referensi lainnya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Bu. Nah, saya mau tanya nih, Bu, selain itu saya juga ada buat catatan di papan tulis dan kemudian saya juga jelaskan dari papan tulis itu juga sih, Bu. Jadi Ibu mengajar dengan itu saja ya, Bu, ke anak-anak. Kalau selain itu pakai apa lagi, Bu Meng? Saya juga bingung ini, Bu. Mau pakai apa lagi? Oh, jadi Ibu masih bingung ya? Ibu sudah pernah mencoba pakai metode yang lain nggak, Bu, selain menggunakan, buku paket atau buku referensi yang lain? Kalau metode metode lain sih yang pernah saya pakai ya seperti diskusi saja begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Iya, Jadi Bu. kalau boleh saya simpulkan nih, anak-anak kelas 1 yang Ibu ajarkan itu nilainya rendah, lalu, nilainya rata-rata di bawah KKM, itu karena ketika diajar kurang antusias dan motivasinya rendah ya, Bu, ya? Iya, Ibu Ulfa. Mhm. Menurut Ibu, ada cara lain nggak agar anak-anak tertarik? Karena sebelumnya kan anak-anak kurang fokus, dan kurang antusias tuh. Kira-kira Ibu bisa berpikirkan apa yang cocok untuk anak-anak agar tidak seperti kemarin lagi? Kalau cara lain apa ya? Mungkin
Saya rasa dengan menggunakan video atau gambar itu gimana ya, Bu? Itu lebih bagus lagi tuh, Bu. Oh iya ya, Bu Ulfa ya. Ada video nggak yang bisa Ibu tampilkan? Ada sih, Bu, di laptop saya, cuman belum pernah saya gunakan. Oh gitu ya, Bu, ya. Ada nggak selain dari itu, eee, yang bisa Ibu, gunakan? Kalau yang lain, eh, saya menggunakan benda-benda konkret untuk mendukung pembelajaran matematika yang mungkin nanti bisa saya gunakan dalam pembelajaran yang berbasis game atau permainan. Mungkin itu kali ya, Bu. Oh, mantap itu Bu Mei. Kira-kira ya Bu, dengan ide Ibu itu, bisa membantu nggak untuk merubah anak-anak yang awalnya kurang fokus, motivasinya rendah, lalu menjadi antusias gitu Bu? Kalau itu sih saya rasa sangat memotivasi, soalnya anak-anak akan tertarik dan semangat jika belajar dengan metode berbasis permainan, menggunakan gambar atau benda konkret. Lalu saya juga akan menampilkan, video pembelajaran yang sudah saya buat, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, boleh nggak Ibu ceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin nanti ke depannya saya akan mengajar dengan menampilkan video dan gambar, lalu menggunakan benda-benda konkret. Oh, itu bagus itu, Bu. Jadi sebenarnya kan Ibu bisa menyelesaikan masalah sendiri ya kan, Bu? Dan itu bisa Ibu coba. Iya, Bu Ulfa. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Maaf Ibu Mei, suaranya tidak kedengaran, Bu. Maaf Ibu Mei, suaranya tidak kedengaran, Ibu. Mikrofonnya boleh dihidupkan, Bu. Jadi mulai besok mungkin saya akan mempersiapkan media-media pembelajaran dan gambar-gambar. Lalu saya akan juga menyiapkan video pembelajaran begitu, Bu Ulfa. Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira ini siapa yang akan membantu Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Kalau untuk membantu, mungkin ada rekan sejawat saya, Ibu Dina, Bu Ulfa. Oh, bagus juga itu, Bu. Nanti bisa saling sharing ya kan, Bu? Iya, Bu Ulfa. Oke, semangat Bu Mei. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya akan mencobanya nanti. Gimana perasaan Ibu sekarang? Kalau perasaan saya sekarang ya lebih tenang, karena sudah menemukan solusi permasalahan saya dari Ibu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang Ibu bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Ulfa
karena sudah bantu saya untuk permasalahan saya ini, Bu. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu, karena saya sebentar lagi ada jam masuk kelas, Bu. Oke, iya Bu, nggak apa-apa. Mulai dari sekarang harus lebih semangat lagi ya Bu ya. Siap, Bu Ulfa. Terima kasih, Bu Ulfa. Oke, terima kasih. Ini adalah praktik coaching kami yang pertama dan akan dilanjutkan pada praktik coaching yang kedua. Oke, bisa kita lanjutkan Bu Mei? Ya, Bu. Bisa kita lanjutkan ke percakapan yang kedua. Iya, Bu. Oke, Assalamualaikum Ibu Mei. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu Mei, ini Bu, saya butuh bantuan ini Bu. Baik, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih ya Bu Mei sudah mau meluangkan waktunya untuk saya ini. Apa yang bisa saya bantu nih, Bu Ulfa? Begini Bu Mei, kemarin pengawas kan melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Pengawas Iya. tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa memakai buku teks. Oh, begitu ya, Bu Ulfa. Coba ceritakan lebih mendalam, Bu Ulfa, permasalahan yang Ibu hadapi. Begini Bu, saya merasa sedih karena mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena waktu Ah, pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di ya. kelas, saya tidak menggunakan buku teks, padahal saya tetap dengan kurikulum yang digunakan di sekolah, Bu. Oh, begitu. Jadi apa tujuan Ibu menceritakan hal tersebut kepada saya, Bu? Gini Bu, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat Bu, supaya Bapak Kepala Sekolah dapat Oh memahami ya. proses pembelajaran saya selama bersama siswa di kelas. Jadi menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan Ibu dalam menyampaikan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu? Begini Bu, saya kan mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran tuh. Iya, Sementara saya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Kan di sekolah kita masih tetap menggunakan kurikulum yang ditetapkan, Bu. iya, gitu ya, Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Apakah Ibu tetap akan menggunakan sumber-sumber belajar atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas sekolah, Bu? Sebenarnya saya lebih suka menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, Bu. Tetapi saya juga ingin mengikuti saran dari pengawas sekolah agar materi yang disampaikan sesuai dengan acuan buku teks dan kurikulum sekolah sih. Baiklah. Lalu bagaimana strategi Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Begini Bu, saya akan mencoba membicarakan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah agar pembelajaran yang saya gunakan di Ya. kelas dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Iya, bagus sekali Bu solusinya. Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini? Saya akan sesegera mungkin ya Bu menjumpai Bapak Kepala Sekolah
untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi, demi terwujudnya merdeka belajar, Bu. Oh, bagus sekali itu idenya, Bu. Memang harus gitu, Bu. Karena kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru agar lebih menarik dan menyenangkan bagi murid. Iya, Bu. Sekarang saya pun sudah merasa lebih tenang ya, Bu, ya, dan sudah mengetahui, apa yang saya akan lakukan agar masalah ini cepat selesai. Iya, Bu, saya senang karena Ibu sudah mendapatkan solusinya. Semoga masalahnya cepat selesai ya, Bu. Insya Allah, Bu Mei. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya dan waktu Ibu. Sekarang saya pamit dulu, Bu, karena saya mau masuk lagi nih, ada jam masuk nih di kelas. Iya, iya, Bu. Sama-sama, Ibu Ulfa. Oke, terima kasih, Bu, ya. Izin pamit. Iya, Ibu. Oke, Bu Mei. Prakteknya udah selesai nih kan? Untuk dua Iya, Bu. permasalahan.